Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Simamora dengan NIM C2401221095. Jadi pada kali ini izinkan saya menjelaskan materi kemarin pada praktikum fisiologi hewan air, di mana pada pertemuan 13 membahas tentang pengukuran laju pengosongan isi lambung dan juga pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Jadi untuk pertama saya akan menampilkan dari infografi saya di sebelah sini. Jadi untuk infografi saya di sini ada dari definisi, ada juga faktor-faktor penyebab penurunan bobot, kemudian ada hubungan antara bobot, kecepatan pengosokan lambung dan perlakuan ukuran ikan pada suhu yang berbeda. Jadi ini adalah contoh dari infografi saya. Jadi mungkin yang pertama kita akan membahas dari segi pengukuran laju pengosongan isi lambung. Jadi pengukuran laju pengosongan isi lambung ini sendiri itu kita pelajari untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan makanan di segmen pada lambung atau dalam buah lambung. Jadi lambung sendiri ini punya fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan, fungsinya. Dan di pada lambung ini ada yang namanya ISC atau Index of Stomach Content. Jadi ISC ini menunjukkan kita tingkat-tingkat kepenuhan lambung. Jadi pada tiap jenis ikan itu berbeda-beda, dan juga untuk suatu jenis ikan tertentu ISC ini bisa berubah kapanpun, waktu ke waktu. Jadi untuk perumusan ISC sendiri itu ada ISC sama dengan atau isi lambung ikan sama dengan bobot isi lambung per bobot tubuh dikali 100. Jadi kenapa laju pengosongan lambung ini ditentukan untuk motif frekuensi pemberian pakan yang tepat. Jadi supaya ada upaya untuk memastikan pertumbuhan organisme, dan juga faktor-faktor apa saja sih pengaruh laju pengosongan lambung itu ada sebagai berikut, yaitu ada suhu, salinitas, dan juga jumlah kandungan nutrien makanan, dan juga oksigen yang terlalu. Jadi untuk mekanisme kerja sistem pencernaan ikan sendiri itu bisa dipengaruhi, yaitu seperti dari suhu, salinitas, dan jumlah kandungan nutrien makanan yang diberikan. Jadi faktornya apa sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada pengosongan isi lambung itu? Yang salah satunya itu adalah pola perlakuan dan pemberian pakan pada ikan itu berbeda-beda, dan juga tiap ikan itu memiliki karakteristik dan cirinya yang berbeda. Jadi untuk materi pengukuran laju pengosongan isi lambung mungkin cukup sampai di situ. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pencernaan atau kecernaan pakan baik secara in vivo dan juga in vitro. Jadi untuk pencernaan ini itu dimana proses makanan itu melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Jadi untuk kenapa sih kita harus mengetahui proses ini? Supaya kita mengetahui makanan dari senyawa ini itu mengandung dari senyawa-senyawa yang sederhana atau yang kompleks. Jadi proses perencanaan ini itu berlangsung secara membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, dan air, karena air itu memang penting. Dan juga proses pencernaan juga membutuhkan energi, jadi melibatkan sistem saraf dan hormon pada ikan tersebut. Jadi pencernaan ini terdiri dari dua mekanisme, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Jadi kalau untuk pencernaan kimiawi ini pada ikan dimulai dari lambung, kemudian melalui kelenjar lambung yang akan mengekskresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian disempurnakan pada segmen usus. Jadi cairan yang digestif yang ada di usus ini akan mengubah makanan itu menjadi senyawa kompleks dan menjadi senyawa yang lebih
sederhana yang biasa disebut itu partikel mikro. Jadi enzim ini juga merupakan salah satu komponen yang berperan penting pada proses pencernaan pakan. Jadi enzim ini sebagai katalisator biologis pada saat membantu proses biokimia, saat mempercepat proses perombakan bahan pakannya sendiri. Jadi enzim pencernaan ini itu dipengaruhi oleh pH dan suhu, jumlah konsumsi enzim, jumlah pakan dan aktivatornya. Sementara kita harus mengetahui nih ya pengaruhnya aja. Contoh-contoh enzim pencernaan itu seperti enzim pankreas, papain, bromelin, dan juga ada enzim pepsin. Untuk alat dan bahannya kita biasa menggunakan dari 30 tabung reaksi, heater, cool box, termometer, timbangan, cawan petri, pipet tetes, aluminium foil, alat bedah, blender, atau alat gerus, itu biasa atau mortal. Kemudian ada proyektor, sound system, turbidimeter. Kemudian bahannya sendiri kita menggunakan enzim-enzim yang aktif dan non-aktif, itu dari pepsin, papain, pankreas, dan ekstra empedu ikan aktif dan yang non-aktif. Kemudian ada ekstra hepa atau pankreas aktif dan non-aktif. Kemudian kening telur ayam, ikan mas, HCl, NaOH, minyak goreng, es batu aquades. Kemudian yang terakhir ada tepung, baik itu tepung tapioka, beras, terigu, dan kedelai, bahkan bekatul. Untuk prosedur percobaannya mungkin akan saya jelaskan secara singkat. Jadi kita tuh kan menyiapkan alat-alat dan bahannya, kemudian potong daging ikannya, lalu masukkan perlakuan tersebut. Kemudian tutup tabung dengan aluminium foil, lalu homogenkan dengan tangan, dan tabung ini disimpan pada suhu ruang. Jadi tabung ganjil dan di suhu rendah itu adalah tabung genap. Kemudian amati setiap interval 15 menit selama 2 jam dan hitung kekeruhannya. Jadi mungkin secara in vitro itu materi in vivo dan in vitro itu adalah seperti itu. Mungkin kembali kepada bagian dari infografis saya. Jadi pada infografis saya mungkin saya akan menjelaskan secara sedikit saja. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari materi ini adalah proses pencernaan dalam lambung itu bisa diukur dengan mengetahui laju pengosongan lambung. Jadi, jika tingkat kecernaan tinggi, laju pengosongan lambung akan meningkat sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pencernaan yang rendah. Jadi, nutrisi yang terserap itu kemudian akan digunakan sebagai energi untuk ikan dalam segi pertumbuhannya. Mungkin cukup pada kali ini. Jika ada kurang dan kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.